Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melahap gudang ban dan oli di kawasan Taman Tekno, Tangerang Selatan, Banten. Api diduga muncul dari hubungan pendek arus listrik yang kemudian merambat ke seluruh area gudang. Petugas pun sempat kesulitan karena minimnya sumber air. Seorang petugas pun mendapat pertolongan medis karena terlalu lama menghirup asap. Kesulitan kita sumber air aja sih, cuman dan sama material yang terbakar karena yang terbakar itu bahan ban dan oli. Ada berapa gudang yang terbakar? Kita yang terbakar cuma 4 gudang, tapi yang samping-samping juga udah kena juga. Cuman yang paling parah mungkin gudang ban ini. Kebakaran baru padam 12 jam kemudian setelah 12 mobil pemadam dikerahkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai 60 miliar rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Penganiayaan 2 bocah di bawah umur oleh ibu tirinya tersebut kini dalam perbincangan masyarakat luas. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan korban saat ini, kita sudah tersambung dengan rekan kami Irfan Hardiansyah di Polres Jakarta Utara. Irfan, seperti apa kelanjutan atau perkembangan kasus ini? Ya baik, selamat malam Anissa dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan kepada Anda dalam perkembangan kasus terhadap penganiayaan yang dilakukan ibu tiri berinisial DM terhadap kedua anak sambungnya yang masih berumur 6 tahun dan juga 4 tahun di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan keterangan dari Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, AKP Lukman, dirinya menyampaikan bahwa pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini pelaku masih diperiksa secara intensif di unit pelayanan perempuan dan anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Berdasarkan keterangan pelaku kepada penyidik bahwa pelaku melakukan penganiayaan terhadap kedua korban karena merasa kesal, di mana kedua korban ini kerap sekali mengganggu anak kandungnya yang masih balita. Dan pelaku sendiri mengaku sering melakukan penganiayaan terhadap kedua korban dengan cara mencubit, dan ini dilakukannya secara berulang kali dan beberapa kali dilakukan oleh pelaku terhadap kedua korban. Dan pelaku diketahui baru 3 bulan tinggal di kontrakan Cilincing, Jakarta Utara. Dan atas kejadian ini para korban ini mengalami memar di sekujur tubuh dan benjol di bagian kepala. Dan masih dari keterangan dari Wakasat Reskrim AKP Lukman ini menyampaikan bahwa untuk kondisi kedua korban saat ini masih dilakukan perawatan di RSUD Koja Jakarta Utara, dan salah satu di antara kedua korban ini dilakukan tindakan operasi di bagian kepala. Sementara demikian, Anissa. Baik, Irfan, tadi Anda mengatakan bahwa dianiaya dengan cara dicubit. Penganiayaan apa yang dilakukan tersangka hingga anaknya kritis? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mati terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terdakwa dinilai melakukan perbuatan tercela serta melukai rasa keadilan korban dan masyarakat. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Panca Darmansyah tersebut di atas terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan 1 alternatif pertama dan dakwaan kedua alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Panca Darmansyah melakukan itu dengan pidana mati. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa 1 buah kacamata merek Cartier dalam kondisi patah sampai dengan 4 buah sandal anak dimusnahkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian telah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 9 September 2024. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis pidana mati terhadap terdakwa Panca Darmansyah dalam kasus pembunuhan anak kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Hakim meyakini dakwaan yang disampaikan jaksa penuntut umum sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa.
Hal memberatkan terdakwa diantaranya tidak mencerminkan sebagai ayah dan suami yang baik, serta perbuatan terdakwa dianggap bertentangan dengan hukum dan tidak ada hal yang meringankan. Sementara usai vonis, kuasa hukum terdakwa berencana akan mengajukan banding. Kemudian dari Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, memang dia dapat mempertanggungjawabkan pidananya dan dia juga baik-baik aja kan. Tapi kalau dilihat di persidangan kan kelihatan sekali gitu loh. Kelihatan sekali dia hanya mengucapkan kemudian, dan di sini pada persidangan ini dia tidak meminta keringanan untuk putusan pada tuntutan kepada Yang Mulia pada saat pembelaannya. Itu dia anehnya si Panca ini. Dia hanya masih membayangkan istrinya, anaknya, keluarganya itu aja. Yang dia bayangkan itu kehidupannya itu baik gitu loh. Pada saat kecewa, jadi reaksinya beda atau ke arah negatif. Terdakwa sebelumnya melakukan pembunuhan terhadap 4 anak kandungnya dengan membekap mulut para korban. Pembunuhan keji ini didasari cemburu pelaku terhadap istrinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan hingga kini masih diburu polisi. Polisi menyebut pelaku dan korban tidak saling kenal, namun pelaku kerap membeli gorengan milik korban. Polisi masih mencari keberadaan Indra Septiaman, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pencarian difokuskan di daerah Padangkabau, Kayu Tanam lantaran di lokasi inilah warga sempat bertemu dengan tersangka sebelum ia melarikan diri. Tidak hanya polisi, warga dan keluarga korban pun ikut serta dalam mencari pelaku. Menurut kesaksian paman korban, pelaku sering membeli gorengan yang dijual korban. Kali tak kenal sama sekali. ya, tapi yang tersangkanya sering belanja dagang di situ. Kadang-kadang dipanggil nianya goreng katanya. Setelah itu dia kan datang, nama orang dia dagang kan, orang butuh kan dikasih gitu, datangin lah gitu kan. Iya. Sebelumnya polisi menetapkan Indra Septiaman sebagai tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan. Pelaku ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan temuan barang-barang miliknya. Kesaksian sejumlah saksi pun memperkuat dugaan keterlibatan pelaku dalam tewasnya gadis penjual gorengan. Polisi pun meminta kepada warga yang melihat dan tahu keberadaan pelaku untuk melapor. Pencarian pun dilakukan sejak Senin pagi usai pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku pun sempat bertemu dengan warga sebelum akhirnya melarikan diri. Kami lakukan penyelidikan yang intensif dan dari keterangan saksi dan fakta-fakta di lapangan untuk terduga pelaku inisial S sudah bisa kami tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya, gadis berusia 18 tahun yang menjual gorengan keliling ditemukan meninggal dunia oleh tim SAR setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Jenazah korban ditemukan dalam keadaan terkubur di daerah perbukitan sekitar 1 km dari rumahnya. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menangis saat berpamitan jelang purna tugas di rapat Badan Anggaran DPR. Menkyu menyampaikan permohonan maaf dan berterima kasih atas kerjasama dengan DPR. Dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga, untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan terima kasih kepada DPR RI yang telah memberikan pengawasan terhadap Kementerian Keuangan. Pada momen ini, Sri Mulyani tidak mampu menahan untuk haru. memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Sri Mulyani menangis di hadapan seluruh anggota Badan Anggaran DPR. Sri Mulyani akan purna tugas pada 20 Oktober 2024. Dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga,
untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini Pemirsa, jumlah kementerian pada masa pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan bertambah. Beberapa kementerian diusulkan untuk dipecah dan akan muncul nomenklatur kementerian baru. Satu bulan jelang dilantik, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai menentukan nama-nama untuk mengisi kabinetnya. Berbagai posisi dieskalasi, termasuk mempertimbangkan berbagai nomenklatur baru yang akan disesuaikan dengan visi misi Prabowo Gibran. Jumlah kementerian diprediksi akan bertambah karena adanya usulan untuk memecah kementerian yang telah ada. Hal itu mungkin saja terjadi lantaran aturan tentang pembatasan jumlah 34 kementerian disepakati untuk dihapus. Hingga kini Prabowo masih fokus mematangkan penyusunan kabinet dan menentukan nomenklatur kementerian. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Kriterianya apa aja sih, Bang? Dari Gerindra kalau Golkar kemarin disebut ada 4 nama anggotanya. Kalau dari Gerindra ada nama-namanya nggak, Bang? Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Ada berapa dari Gerindra? Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit. Dari Gerindra semuanya alumni Taruna Nusantara, Bang? Ya, kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Kendati belum dilantik, Prabowo hingga kini telah memanggil sejumlah tokoh yang dibidik menjadi pembantunya di kabinet nanti. Partai politik pengusung juga telah mengusulkan kadernya untuk menjadi calon menteri. Yang pertama, untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan bertindak atau berkomentar melampaui batas kewenangan. Serahkan semuanya kepada Pak Presiden terpilih, Pak Prabowo. Mau berapa jumlahnya kita lihat aja. Dan saya yakinkan bahwa pasti Pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebelumnya akan mengedepankan kabinet Zaken yang diisi oleh mayoritas kalangan profesional. Tantangan berada di tangan Prabowo dan Gibran untuk membuat kabinet Zaken jadi kenyataan, sekaligus mengakomodir kepentingan partai politik pengusungnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep hari ini menyambangi KPK untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi saat berpergian ke Amerika Serikat. Kaisang mengaku hanya menebeng pesawat milik temannya. Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menyambangi kantor Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Selatan Selasa siang. Kaisang didampingi juru bicaranya Francine Wijoyo serta kuasa hukumnya Nasrullah. Kedatangan Kaisang dalam rangka mengklarifikasi terkait dugaan penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika Serikat pada Agustus 2024 lalu. Kaisang mengaku hadir ke KPK atas inisiatif sendiri dan bukan karena panggilan KPK. Ia juga menyebut hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Jadi hari ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya
di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman saya. Dan ada hujan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kebetulan searah jadi nebeng aja, pokoknya itu kan diskusi antar teman aja. Sebelumnya dugaan penggunaan jet pribadi Kaisang Pangarep mencuat saat sang istri Erina Gudono mengunggah foto kaca jendela pesawat di akun media sosialnya. Tampilan kaca jendela pesawat menunjukkan dirinya tak bepergian menggunakan pesawat komersil. Dugaan penggunaan jet pribadi pun semakin kuat saat kakak Erina, Nadia Sofia Gudono, berfoto di area kokpit pesawat tersebut. Sejumlah foto yang diunggah merujuk pada jet pribadi jenis Gulfstream G650ER. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, juru bicara KPK Tessa Mahardika akan menganalisa terkait dugaan gratifikasi jet pribadi putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Tessa menyebut Kaisang bersedia memberikan informasi tambahan jika dibutuhkan. Bahwa Direktorat Gratifikasi ini kan sifatnya pasif ya. Jadi kalau dari sisi Direktorat Gratifikasi itu bergantung kepada bahan-bahan yang nanti akan diberikan oleh saudara K di sini, di mana yang bersangkutan juga bersedia kalau dibutuhkan informasi tambahan dari Direktorat Gratifikasi mungkin meminta informasi tambahan, bersedia untuk memberikan. Saya pikir ini merupakan bentuk niat baik yang bersangkutan untuk bisa menjelaskan, bisa mengklarifikasi hiruk-pikuk yang ada di masyarakat ya. Nah, apakah nanti akan mencapai dari sisi pemilik pesawat segala macam, itu nanti akan dilihat posisinya lebih beratnya di pelaporan di PLPM ya, di PLPM. Kalau di gratis dia hanya sifatnya menerima saja. Kalau PLPM ini mungkin sebagaimana yang sebelum-sebelumnya saya pernah sampaikan, lebih banyak lah dia bisa menerima dan mencari data dari sumber yang lebih banyak dibandingkan Direktorat Gratifikasi.